Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan agama Islam. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah panjenengan semua pernah jatuh cinta? Pernah merasakan rindu? Rindu yang sangat berat? Jika panjenengan bilang cinta tapi tidak pernah merasakan rindu, bukan cinta itu namanya, tapi itu adalah bohong. Kalau panjenengan pernah merasakan rindu, kemudian rindu itu tidak terbalas, apakah panjenengan merasa sakit atau gimana? Bagaimana rasanya rindu yang tidak terbalas? Rindu yang tidak terbalas seperti bertepuk di sebelah tangan. Bagaimana? Coba bayangkan rasanya. Seperti ketika kita mencintai kekasih. Kita merindukan kekasih. Kemudian kekasih kita merindukan kita. Betapa bahagianya saling merindukan. Bahagia yang tiada tara. Lalu, apakah jenengan juga merindukan surga? Atau malah merindukan neraka? Seperti ada orang yang merindukan neraka, pengen pesta-pesta di sana. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang merindukan surga. Semoga rindu kita kepada surga juga dibalas dengan surga merindukan kita. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi sahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca yang bagaimana? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah tanda cinta dari Allah untuk umat manusia. Jadi, kita diciptakan tinggal di bumi ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup supaya kita tidak kesasar. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Nah, karena petunjuk maka harus dibaca. Jika suatu petunjuk tidak dibaca, tentu kita akan kesasar, bukan? Tidak tahu arah, bukan? Misalnya saja kita sedang di Terminal Mojokerto. Kita mau pergi ke Jombang. Di sana ada petunjuk arah ke Jombang, arah ke Surabaya. Kalau kita tidak membaca, wis pokoknya tangger melaku, kita bisa kesasar. Bisa juga kalau kita membaca tulisan Jombang, juga tulisan Surabaya, kita salah membaca tulisan Jombang, dibaca Surabaya. Yang Surabaya dibaca Jombang. Kita juga akan salah arah. Jadi kita harus bisa membaca petunjuk dengan benar. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus rajin ngaji, mengkaji Al-Quran, mengaji bagaimana membaca Al-Quran yang benar, mengaji maknanya, tafsirnya, kemudian membacanya setiap hari. Orang yang rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan mensyafaatinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian
Golongan kedua yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, menjaga lisan itu tidak mudah. Tidak mudah kita untuk tidak menggunjing orang. Tidak mudah kita untuk diam ketika ada orang sedang bergibah. Biasanya ada orang bergibah, kita katut. Ono tonggone bilang, sebelahnya bilang, hei kalau tonggone kita ngingu tuyul, mosok. Ora kerja kok iso tuku mobil, kok iso bangun omah. Ngingu tuyul iku paling. Kita tidak betah untuk diam. Kita ikut nimbrung. Yo, iku pasti duwe tuyul. Nah, seharusnya ketika seperti itu, itulah saatnya kita diam, tidak ikut bicara. Kita juga harus tahu kapan saatnya bicara. Karena menjaga lisan itu tahu kapan saatnya bicara, kapan saatnya diam. Kalau contoh tadi kita harus diam. Kalau ada orang menghibah, menggunjing, kita tidak usah ikut-ikutan. Sekarang saatnya bicara itu kapan? Seperti hadis Nabi. Qulil haqqo walau kana. Bicaralah sejujurnya walaupun pahit. Nah, ini adalah ketika kita mengetahui ada kebatilan, ada ketidakbenaran di depan kita, kita jangan diam. Itulah saatnya kita bicara, saatnya menyampaikan kebenaran. Jangan malah diam. Dikira diam itu emas, kuning. Tapi kalau diammu padahal dibutuhkan untuk bicara, kamu diam, itu kuningnya bukan kuning emas, embuh kuning opo, ya kan? Berarti menjaga lisan itu harus berani menyampaikan kebenaran. Ada kebatilan, kita berani membenarkan. Ada ketidakbenaran, kita membenarkan. Memang tidak mudah. Biasanya kita yang berani menyampaikan kebenaran, kadang-kadang kita malah dibully, dimusuhi, dibenci banyak orang. Benar memang. Saya juga sering mengalami itu. Tapi harus tetap berani menyampaikan kebenaran. Harus tetap berani. Demi kita ingin menjadi manusia yang dirindukan oleh surga, dicintai Allah, dicintai Rasulullah, kita harus berani menyampaikannya. Nah, insya Allah orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran dan diam untuk tidak menggunjing orang, menghina orang, memfitnah orang, itulah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, golongan yang dirindukan surga adalah wamud imil jinan, orang yang mau memberi makan orang miskin. Ini artinya orang yang dirindukan surga itu orang yang loman. Apakah kita termasuk orang loman? Katanya loman, tapi ketika ada pengemis datang minta makan malah dihina-hina. Bu, saya lapar bu, saya minta makan, 10 hari belum makan. Malah dihina-hina. Ije 6, wis jaluk ora pantes. Kono kerja 6 kok ngemis. Kono nang aleh, aku katene nang pasar. Jangan sampai kita itu mengembalikan orang yang meminta-minta dengan tangan kosong. Apalagi orang yang sedang kelaparan. Terus ada kucing datang mendekat minta makan. Malah dipukul, disawat sandal, digoyang banyu korahan. Astagfirullahaladzim. Kita harus bahagia, merasa senang ketika kita bisa memberi makan orang miskin, memberi makan binatang yang kelaparan, kemudian bisa menyantuni anak yatim. Kita harus bahagia, bersyukur. Insya Allah orang-orang seperti itu yang merasa bahagia memberi makan orang lapar, suka bersedekah, orang-orang seperti itulah yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat, golongan yang dirindukan surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Loh,
Memang ada orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan. Orang Islam kan ya mesti puasa, Bu. Oh no, tidak semua. Tidak semua orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. KTP-nya saja yang Islam. Banyak yang merokok di siang hari pada bulan Ramadan tidak malu dan tidak merasa berdosa. Banyak yang makan di warung tidak malu, tidak merasa berdosa sama sekali, malah tertawa terbangga. Ya orang-orang seperti itulah yang surga itu tidak merindukan sama sekali. Surga emoh dipangguni orang-orang yang seperti itu. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa, menjaga puasa kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita pantas dirindukan oleh surga. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.